Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dalam keadaan penuh dengan rahmat Allah dan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit perlu Anda ketahui bahwa saya menayangkan video, mengupload video ke YouTube tentang anak-anak yang selesai mengaji membaca Al-Quran. Kemudian saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada saya tentang apa saja, baik itu yang berhubungan langsung dengan soal agama atau bahkan barangkali ada kesulitan di pelajaran sekolah mereka. Jadi saya perlu memperluas pemikiran mereka. Barangkali ada kesulitan, ya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan mereka, tapi sekali lagi saya ini bukan manusia yang serba bisa, ilmu saya juga terbatas. Jadi seandainya nanti ada pertanyaan dari anak-anak didik saya di TPQ Al-Hidayah Desa Ngembat, itu yang belum terjawab atau jawabannya salah, para netizen, para penonton boleh mengkritik saya atau meluruskan dari jawaban saya, karena ya sekali lagi saya ini bukan orang yang serba bisa, tapi hanya saja saya ini ingin anak-anak itu membuka wawasan, membuka pemikiran mereka agar tidak seperti biasanya kalau habis mengaji membaca Al-Quran kemudian selesai berdoa langsung pulang. Tidak seperti itu, tapi saya ingin anak-anak yang hidup di lereng gunung itu pada cerdas dan selalu terpancing pemikiran mereka, wawasan mereka gitu. Jadi itu saja. Jadi seandainya ada kesalahan-kesalahan dari saya, jelas itu memang kekurangan saya sendiri, dan mohon para netizen untuk berkenan meluruskan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah muakkad. Wis ojo kathik sholat sunnah muakkad ngono. Engko dihubungno ambek sembarang. Sunnah iku kebiasaan. Sunnah itu kebiasaan, ya. Tapi di dalam syariat atau di dalam ilmu fikih itu sunnah diartikan hal-hal yang diperintahkan tapi tidak wajib. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Itu pengertian kesimpulan di dalam fikih. Nah, muakkad apa? Muakkad itu itu di, akad itu apa? Kuat. Berarti yang dikuatkan, sunnah yang dikuatkan. Hukumnya mirip dengan wajib, tapi bukan wajib, tetap bukan wajib, ya. Tetap hukumnya sunnah, cuma dikuatkan. Nah, nanti dihubungkan dengan sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Ini dihubungkan dengan berbagai macam ibadah. Ada sholat sunnah, hukumnya sunnah muakkad. Ada puasa yang hukumnya juga sunnah muakkad. Begitu. Jadi bukan hanya sholat yang punya hukum sunnah muakkad, tapi puasa juga punya hukum sunnah
muakkad. Jadi kalau kesimpulan dari sunnah muakkad adalah apa tadi? Sunnah yang dikuatkan. Ya, yang dikuatkan itu hukumnya hampir mirip dengan wajib. Tapi tetap tidak wajib. Ayo terus. Hal yang makruh di dalam sholat. Hal yang makruh di dalam sholat. Makruh dilakukan itu apa kira-kira ya? Makruh itu apa? Makruh itu istilahnya dibenci atau tidak disukai. Tapi makruh itu tidak membatalkan sholat. Nah, terus apa yang makruh? Yang kira-kira membatalkan khusyuk. Apa kira-kira yang membatalkan khusyuk? Kukur-kukur yang terlalu sering ya. Menurut Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, kukur-kukur atau bergerak 3 kali berturut-turut itu sudah membatalkan sholat. Berarti gini. Nah, ping berapa? Seret. Nah, ping 3 bisa batal sholat. Kenapa? Karena menggerakkan otot ini. Ini analisa Imam Syafi'i. Menggerakkan otot urat nadi. Nah, sedangkan kalau begini cara ngukur, misalnya ngamuk gatel mari coba lamuk ngukure geriji 1 saja. Jangan gini. Itu tidak makruh. Ini tidak makruh. Tapi kalau sering-sering tetap makruh. Kenapa? Karena konsentrasimu bukan kepada bacaanmu, bukan kepada Allah, tapi kepada iki gatelmu. Nah, makanya lebih baik belajar khusyuk kepada Allah, ditahan masih ono nyamuk pengen dicokot wis jarno. Anjane pertama gak enak jenenge latihan. Pengen kaitan belajar sepeda paling ambil tiba-tiba ya. Ya ambil delatap koyo kate tiba masih gak tiba koyo kudu tiba. Nyetir ku ben ya seperti itu. Orang belajar selalu ada kendala-kendala. Engko lek wis enak kan, lek wis terbiasa kan enak gitu. Jadi latihan khusyuk itu ojo ngreken sembarang. Krungu kupinge ana wong ngomong, ana mungkin sepeda motor, ana swara apa, mungkin kucing atau pitik atau apa. Krungu, tapi ojo mengikuti pendengaranmu. Krungu, tapi konsentrasimu tetap kepada Allah. Seperti itu. Atau paling tidak konsentrasinya kepada bacaan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kamu maknai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, di dalam hati memaknai. Lah, lisannya bilang Bismillahirrahmanirrahim, hatinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus kalau bisa khusyuk lebih dalam lagi, di dalam hati yang dalam sekali itu apa sih kok Bismillahirrahmanirrahim. Ana ngono-ngono nih di jero ati nih. Oh iya, Allah itu kan sudah memberikan banyak kenikmatan. Ya otomatis Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Apa kenikmatannya lagi mripatku digawe sehat, irungku sehat, kupingku sehat, lambiku sehat. Nah itu. Terus semuanya rezekiku juga dilancarkan oleh Allah walaupun itu lewat orang tuaku. Jadi kamu bilang Bismillahirrahmanirrahim di dalam hatimu menerjemahkan atau langsung kamu menyadari begitu banyak kenikmatan yang sudah saya rasakan dari pemberian Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alham yang maha terpuji, hamdu itu maha terpuji. Memang hanya Allah yang maha terpuji. Aku ini makhluk. Makhluk itu apa sih? Makhluk itu ya seonggok daging yang enggak punya arti apa-apa. Yang penting itu Allah bukan aku.
Aku ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Jadi yang itu memuji Allah gitu. Kalau kita merendahkan diri kita, maka kita menjunjung tinggi Allah. Makanya orang-orang sombong kenapa dibenci oleh Allah? Karena dia meninggikan dirinya dan merendahkan Allah. Bagaimana orang sombong merendahkan Allah? Masa Allah itu goblok, aku sing pinter, kan gak ngono. Tapi dengan perbuatan, misalnya seperti ini. Niki ngene-ngene aku ya oleh teko belajar. Makanya aku pinter, aku oleh ranking 1. Nah, berarti dia merendahkan Allah. Dengan ucapan itu gak muni Allah goblok, tapi dia mengucapkan itu sama dengan merendahkan Allah. Koyok-koyok dengan usahanya dia mendapatkan ranking 1. Padahal yang nggarai warasi otak kita itu siapa? Allah. Lah kok disingkur sing maringi waras iki, coba pikiran iki digawe goblok, dikai sembuaran pelajaran gak iso mlebu. Apa Allah gak bisa membuat seperti itu? Bisa sekali. Nah, makanya harus memuji Allah, jangan memuji diri sendiri. Itu sombong yang paling dibenci oleh Allah, sehingga orang yang sombong semacam ini nanti tidak bisa masuk surga. Walaupun dia ahli ibadah, poso Senin Kemis, poso Yaumul Bid, poso Daud, sunah-sunah dilakoni, sholat macam apa, tapi ada kesombongan di dalam hatinya sehingga kufur kepada nikmat Allah, maka orang ini tidak bisa masuk surga. Baitul Maqdis niku napa? Bait itu rumah. Maqdis iku apa artinya? Iku asale Muqaddas, sekarang menjadi Maqdis gitu loh. Dulu itu Muqaddas, apa karo menyerah itu artinya ya. Tapi itu masjid Baitul Maqdis itu masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nah, dibangun oleh Nabi Sulaiman di mana? Oh no, di Israel, di Palestina. Jadi itu menjadi perebutan. Masjid Baitul Maqdis itu menjadi perebutan antara orang Palestina dengan orang Israel. Asline tanah itu tanah Palestina. Israel itu menjajah. Itu. Dia ini Israel gak duwe negara, gak duwe tanah. Terus sering-sering berbuat apik nang wong Palestina, akhirnya tanah dituku titik wong Palestina. Tambah suki wong Israel dituku titik. Asline wong Israel dhewe gak duwe negara, gak duwe tanah. Jadi Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, ya Muqaddas itu apa artinya, atau Maqdis itu apa artinya, apa karo, tapi namanya bait itu adalah rumah. Baitur Rahman, rumah kasih sayang. Baitur Rahman ini ya. Baitur Rahman, rumah kasih sayang itu rahmat. Rahman itu penyayang. Nah, pengasih Rahman itu pengasih, rumah pengasih. Gitu. Baitullah, rumah Allah. Apa Allah ada di dalam? Ya enggak lah. Allah itu gak butuh tempat, tidak butuh waktu, karena Allah yang membuat tempat, Allah juga yang membuat waktu. Jadi Allah tidak dibatasi oleh tempat. Walaupun ada kata-kata Baitullah, itu tetap Allah tidak di situ, loh. Ya sembuh nanti ya sekarang, wis pokoknya Allah itu ono. Bagi orang-orang beriman, Allah itu ada di dalam hati. Nah, Baitullahnya orang beriman itu adalah hatinya. Kemana-mana Allah dibawa dalam hatinya. Artinya apa? Selalu ingat kepada Allah. Kati nyolong, gak sido. Eling Allah. Aku diawasi Allah. Hatiku dirungokno Allah. Nah, akhirnya gak sido. Kati
nganu kancani gak sida. Engko Allah benci lek aku menyakiti makhluknya. Gak wani. Selalu begitu. Jadi kalau hati ini sudah tertancap asma Allah, nah, maka kemana-mana dibawa, akhirnya orang itu menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Soalnya kaki melakoni maksiat gak wani, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu bersama dengan Allah. Ayo. Apakah benar ayah Nabi Adam itu masuk neraka? Siapa? Ayahnya Nabi. Loh, kira lo. Kok aneh pertanyaannya? Ya apa sih? Ayah Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Ojo dibayangno tangannya Allah koyo ngene lho ya. Wis pokoke ya koyo apa wis gak usah dibayangno. Tangannya Allah itu pakai tangannya langsung. Itu manusia pertama yang dibentuk oleh Allah dari 4 unsur: tanah, api, udara, besi. Jadi enggak cuma tanah tok yang kita kenal seringkali kan. Nabi Adam dari tanah, dari unsur 4 unsur: tanah, api, udara, besi. Ya sembuh ya apa Allah. Pokoknya Allah ku pinter tok wis. Gak ono keliru nih. Nah, berarti kan Nabi Adam gak punya ayah. Oh, Nabi Adam manusia pertama. Capek deh. Oh, masa lali Nabi Adam itu bapak semua manusia. Nabi pertama, manusia pertama. Nah, sing liyan-liyane sak teruse sampai saiki iki keturunan Nabi Adam melalui ayah dan ibu kemudian melahirkan kamu ini. Nah, Nabi Adam sendiri tidak dilahirkan oleh orang tua karena dia diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya sendiri. Makanya sampai iblis itu iri nang Nabi Adam sehingga Nabi Adam digoda ambil iblis, digelincirkan agar keluar dari surga. Maunya surga itu ditempati oleh iblis sendiri. Iblis dulu itu ada di surga loh. Akhirnya ditokno kabeh ambek Allah, diusir kabeh. Ukhruj metu. Ngono. Kabeh metu. Jadi Nabi Adam, Ibu Hawa, iblis metu kabeh saka swarga. Niku makane wong serakah terhadap urusan duniawi, anggap saja surga waktu itu duniawinya akhirat gitu loh. Karena isine ku ya kenikmatan. Duniawinya akhirat, anggap saja seperti itu. Kalau sekarang duniawinya dunia apa? Duit. Terus pacaran ya. Nah, yasiku suami istri itu kenikmatan makan, minum, yaitu duniawinya dunia. Nah, duniawinya akhirat ya surga. Nah, si iblis melihat kenikmatan yang begitu banyak yang dia sudah pernah pergi ke dunia, tapi kenikmatan di surga itu tidak ada di dunia, saking lengkapi, saking nikmati, sehingga iblis ingin menguasai. Terus kate diseni ambek keturunane iblis karepe ngono. Nabi Adam gak oleh nang kono. Nah, makanya sekarang kalau orang serakah terhadap urusan dunia, dia berwatak seperti iblis. Jadi pengen sing sering ngalah. Misalnya sing belajar peka ya, belajar peka perasaanmu. Umpama ana kancamu butuh bantuan tenagamu, ndang ditulung.
utawa kancamu gak duwe jajan ben duwe jajan ndang dikeki. Gak usah arek ngenteni njaluk. Minta itu jelek. Tapi yang menawari itu yang mulia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jelas ya? Mungkin yang dimaksud Angga ini ayahnya Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi Muhammad, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa ayahnya Nabi Muhammad itu masuk neraka. Ada itu. Masuk neraka teman. Oh iya gak lah. Masa Nabi Muhammad dititipno Allah nang ngene wetenge wong ahli neraka, kan enggak mungkin. Siapa Nabi Muhammad? Kan kekasihnya Allah. Orang yang paling dicintai, wong mulai Nabi Adam sampai engko kiamat, di antara nabi-nabi dan rasul-rasul pilihan, yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad. Gak mungkin Nabi Muhammad itu dititipno ke dalam perutnya Ibu Aminah yang notabene kata orang-orang Salafi Wahabi itu masuk neraka. Gak mungkin. Karena Nabi Muhammad hamba yang paling dicintai oleh Allah di antara semua makhluk. Jadi mesti dijogo lah. Nah kalau ana wong ngomong lek bapake ibuke Nabi Muhammad jadi mlebu neraka, wong lancang. Wong ngawur. Memang ada dalilnya, tapi enggak begitu cara menafsirkan gitu. Mereka itu salah menafsirkan. Mungkin itu sing dimaksud Angga. Tapi keliru Nabi Adam lho, kok cadoy kok muni Nabi Musa ngono karuan. Nabi Musa kan duwe bapak, duwe ibu juga. Nabi Adam lho, orang pertama. Ayo. Nabi yang menciptakan kapal. Ya, mulai yang pertama ada kapal itu Nabi Nuh. Terus kok iso Nabi Nuh menciptakan kapal? Lah ya apa oleh nggawe besi, padahal pisau pecok itu yang pertama diciptakan oleh siapa? Nabi Daud. Diajari oleh malaikat Jibril. Jadi barang-barang yang dari besi itu yang pertama siapa yang ngajari, terus ngelas barang niku, nyambung besi dengan besi. Kemudian besi itu kan bahannya dari tanah yang mengandung besi. Lalu kok bisa besi dengan tanah? Wong waktu itu gak ono alate. Bisa dipisahkan antara besi dengan tanah. Jadi kok besi itu diolah dhewe menjadi besi, ya kayak besi-besi ngene. Terus terpisah dari tanah. Nah, karena Allah itu maha tak terbatas ilmunya. Ya waktu itu masih gak ono alat blas canggih koyo saiki yang ada sembrani atau apa itu sing iso nyedot tanah itu apa? Sembrani lah, wong Jawa ngarani sembrani. Magnet. Magnet lah di dalam tanah kan tidak semua tanah ikut kesedot nempel nang magnet kan. Nah, tanah yang ikut itu mengandung besi. Itu loh. Yang nempel ke magnet itu tanah yang mengandung besi. Ambil beleduk enggak, belen beleduk ya bersih ya nih magnet. Karena beleduk tidak mengandung besi. Gitu. Nah, kok bisa Nabi Nuh nggak punya alat-alat canggih, padahal Nabi Nuh dengan Nabi Daud itu terpaut lama sekali, ribuan tahun antara Nabi Nuh ke Nabi Daud. Nah, di dalam cerita-cerita hadis itu Nabi Daud yang pertama diajari oleh malaikat Jibril untuk menciptakan alat dari besi, termasuk baju perang dari besi. Baju besi itu Nabi Daud pertama. Jadi caranya pleng-pleng besi supaya tadi bentuk kayak gini, tadi bentuk kayak gini. Itu Nabi Daud
pertama diajari oleh malaikat Jibril. Lah terus bagaimana cara menciptakan perahu pada saat itu? Nabi Nuh padahal nggak punya alat. Ya wallahu a'lam. Nabi Nuh itu kekasih Allah. Barang gak mungkin menjadi mungkin. Ya wallahu a'lam. Yang jelas Nabi Nuh juga menggunakan alat, tapi bagaimana alatnya? Itu sih harus kita pelajari lagi. Jadi Nabi yang pertama diajari Allah melalui malaikat Jibril membuat perahu adalah Nabi Nuh. Yang membuat alat-alat dari besi termasuk baju besi adalah Nabi Daud. Ya. Terus kita tutup dengan Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala